Halo, kembali lagi di Kang Turu. Di video kali ini kita bahas di season 102-nya part 1. Oke, tanpa berlama langsung ke alur ceritanya. Setelah Sioyan berhasil menjadi Dozong dan bagaimanapun hanya dengan mencapai level ini seseorang baru akan memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup di wilayah Central Clan. Seketika terjadi di dalam pikiran Sioyan setelah menerobos Dozong. Persepsi spiritual Sioyan kini benar-benar meningkat dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada momen ini dia tiba-tiba kembali merasakan jejak spiritual Yalou yang ditangkap oleh Aula Jiwa. Sioyan bergegas menyalurkan energi spiritual miliknya ke dalam segel api tersebut. Sesaat kemudian Sioyan pun akhirnya berhasil sampai ke sebuah aula yang sangat besar, tempat di mana dia melihat Yalou dikurung. Sebelumnya dengan kekuatan spiritualnya saat ini Sioyan bisa melihat seluruh bagian aula tersebut dengan dan lebih jelas terlihat di sana ada cukup banyak roh spiritual yang dikurung dan dijadikan sebagai sumber nutrisi oleh Aula Jiwa. Pemandangan ini jelas membuat emosi Sioyan meningkat, namun di saat yang bersamaan dia juga harus bertindak secara hati-hati mengingat ada banyak ahli tingkat tinggi termasuk elit Dozun yang menjaga tempat ini. Meskipun Sioyan sudah mencapai tingkat Dozong, tetapi dia tentu tidak akan begitu naif untuk melawan elit Dozun secara langsung. Setelah menelusuri aula tersebut cukup lama, Sioyan akhirnya menemukan Yalou. Kegembiraan pun seketika melonjak di wajah Sioyan ketika melihat sosok gurunya itu. Tak terasa sudah 4 tahun berlalu sejak Yalou ditangkap oleh Aula Jiwa. Perasaan sakit serta ketidakberdayaan benar-benar melekat di hati Sioyan ketika memikirkan penderitaan yang dialami gurunya. Selama bertahun-tahun ini meskipun kondisinya terlihat sangat lemah, tetapi Sioyan dapat merasakan masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam jiwa gurunya. Begitu tubuh spiritual Sioyan mendekat Yalou yang tertidur pun tiba-tiba merasakan sesuatu dan perlahan membuka kedua matanya. Tatapannya pun seketika menegang sembari melihat ke arah udara kosong yang ada di hadapannya. Pemandangan ini secara alami membuat Sioyan tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dalam sekejap dia pun berubah menjadi sosok ilusi dan bersujud di hadapan Yalou. Dengan suara penuh kesedihan Sioyan lalu berkata, "Guru, maafkanlah muridmu yang tidak berbakti ini." Yalou pun perlahan tersenyum dan mengatakan, "Bocah, kau sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrutmu sebagai murid adalah pencapaian terbaik yang pernah kulakukan sepanjang hidupku." Meskipun Yalou jelas mengerti kalau sosok pemuda di hadapannya itu hanyalah seutas energi spiritual, tetapi dia dapat merasakan ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Oleh sebab itu Yalou secara alami dapat menebak kalau Sioyan saat ini kemungkinan telah berhasil maju ke kelas Dozong. Pencapaian Sioyan itu benar-benar memberikan kebanggaan tersendiri bagi Yalou. Dengan penuh keyakinan Siotan pun berjanji kalau dia pasti akan segera datang dan menyelamatkannya secepat mungkin. Tepat setelah kata-kata Sowan terdengar suara dengan tekanan yang sangat menakutkan pun tiba-tiba bergema di seluruh aula yang mengatakan, "Bocah, kau tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan hal semacam itu." Di bawah tekanan tersebut ekspresi Sioyan pun sama sekali tak berubah sedikit pun. Dia lalu segera berbalik dan menatap tajam ke arah suara itu berasal. Terlihat di sana terdapat sosok misterius berpakaian aneh dengan kepala gundul. Aura yang sangat menakutkan, bisa dipastikan kalau dia adalah tetua terhormat dari Aula Jiwa yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Setelah mengamati Sioyan sejenak, tetua Dozun itu pun menyadari kalau pemuda di hadapannya itu ternyata adalah orang yang sebelumnya pernah memasuki aula ini. Tatapan Sioyan pun sontak berubah layaknya seekor binatang buas dan mengatakan, "Lain kali ketika aku datang ke tempat ini aku pasti akan membalasmu atas segala kesulitan yang telah diderita guruku selama ini." Di saat yang bersamaan tetua Dozun itu pun lantas mengepalkan tangannya dan dalam sekejap tubuh spiritual Sioyan pun lenyap dan menghilang dari aula tersebut. Ekspresi senang pun muncul di wajah Yalou setelah kepergian Sioyan selama beberapa tahun ini. Tampaknya dia benar-benar sudah tumbuh dan berkembang. Yalou pun samar-samar merasa kalau di pertemuan selanjutnya kemungkinan Sioyan akan datang ke tempat ini dengan tubuh aslinya. Kegembiraan yang ditunjukkan Yalou itu secara alami membuat sang tetua Dozun merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Meski kekuatan Sioyan bukanlah sebuah ancaman bagi Aula Jiwa, tetapi kehadirannya cukup layak untuk diperhitungkan.
Yalu yang melihat ekspresi jelek itu dari kejauhan pun sontak mengatakan, apakah kau mulai merasa tidak nyaman? Sang tetua Dozun yang bernama Qintian ini pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Yalu sembari berkata, Yao Chen, sebaiknya kau memikirkan dirimu sendiri. Jika bukan karena keahlian alkemismu, apakah menurutmu kepala Aula akan membiarkanmu hidup sampai sekarang? Jika kau bisa berpikir, seharusnya kau tidak akan melakukan perlawanan yang sia-sia seperti ini. Dengan kemampuan alkemis yang kau miliki, kemungkinan hanya ada beberapa orang tua dari Menara Pil yang bisa dibandingkan denganmu. Jika kau menyerah dan bergabung dengan Aula Jiwa, kepala Aula pasti akan memberikanmu posisi yang lebih tinggi dariku. Lantas mengapa kau begitu keras kepala dan lebih memilih untuk disiksa di tempat ini? Yalu pun hanya tersenyum dingin sembari menunjukkan ejek di wajahnya. Meski sudah menderita selama bertahun-tahun, tetapi dia tetap yakin kalau Xiaoyan pasti akan datang dan menyelamatkannya. Tetua yang mendengar kata-kata ini pun kembali berkata, Yao Chen, aku yakin kau juga tahu seberapa besar kekuatan Aula Jiwa. Meskipun tempat ini hanyalah Aula cabang, apakah menurutmu bocah bernama Xiaoyan itu bisa menerobos masuk ke sini? Karena dia sudah berada di Central Plans, maka aku akan menunggunya dengan senang hati, namun aku harap muridmu itu bisa bertahan di bawah Aula Jiwa. Setelah mengatakan semua itu, tetua Qintian pun perlahan berbalik dan pergi memasuki ruang dimensi yang dia ciptakan. Sementara itu, di sisi lain situasi di pegunungan mata surgawi perlahan kembali normal. Xiaoyan yang masih tergantung di langit pun akhirnya sadar dan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya meskipun nyawa Yalu tidak berada dalam bahaya. Tetapi kondisi semacam itu jelas tidak mungkin bisa bertahan lama, oleh karenanya setelah masalah di pegunungan mata surgawi selesai, Xiaoyan memutuskan untuk ke pertemuan besar at Pavilion dan menemui Feng Junzi. Apapun yang terjadi setelah mengambil keputusan tersebut, Xiaoyan pun perlahan menghela nafas sembari memeriksa kondisi tubuhnya untuk melihat sejauh apa perbedaannya. Xiaoyan lalu melepaskan sebuah pukulan ke udara kosong. Semua orang bisa menyaksikan area yang terkena pukulan sederhana ini sontak terbuka dan menunjukkan ruang dimensi di dalamnya. Menurut pengamatan Xiaoyan, kekuatannya saat ini seharusnya sudah stabil di bintang 1 dosong. Meskipun peningkatan ini berhasil didapatkan berkat bantuan kolam darah, tetapi kemungkinan besar hanya Xiaoyan yang memiliki keberuntungan semacam ini. Bagaimanapun para ahli yang baru menerobos ke kelas dosong pada umumnya membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian yang lama. Sesaat kemudian Xiaotan lalu bergerak dan bergegas menghampiri kedua tetua yang berada di bawah. Begitu Xiaoyan tiba, kedua tetua dari klan tikus itu pun segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan atas keberhasilannya setelah menjadi dosong. Sikap mereka berdua juga menjadi lebih sopan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kekuatan seseorang, maka orang lain juga akan semakin menghormatinya. Xiaoyan lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah kedua tetua tersebut dan mengatakan kalau dia hanya cukup beruntung jika mereka tidak memberitahu masalah terkait lokasi pelatihan yang ada di dasar kolam. Kemungkinan Xiaoyan masih membutuhkan waktu lama untuk bisa mencapai kelas dosong. Beberapa waktu kemudian tetua Jinsi lalu memberitahu Xiaoyan kalau dia sudah menghabiskan waktu lebih dari 2 bulan di dasar kolam tersebut, dan untuk para ahli lainnya mereka sudah lama pergi meninggalkan area pegunungan termasuk Nalan Yanran. Setelah memberitahu semua ini, tetua Jinsi pun tampak sedikit ragu-ragu dan bertanya tentang kesepakatan mereka sebelumnya. Xiaoyan jelas mengerti maksud perkataan tetua Jinsi dan mengatakan kalau dia bukanlah orang yang tidak tahu diri dan mengingkari janji, namun sebelum memulai proses penyembuhan mereka harus mencarikan beberapa bahan obat yang diperlukan terlebih dahulu. Setelah menerima resep obat yang diberikan Xiaoyan, tetua Jinku pun segera pergi untuk mengumpulkan semua bahan itu secepat mungkin. Begitu tetua Jinku menghilang, tetua Jinsi lalu menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, teman kecil, jika kau berhasil menyingkirkan racun api ini, maka klan tikus penalan emas milikku berjanji akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun klan tikus tidak bisa dibandingkan dengan beberapa klan kuno yang ada, tetapi kami masih memiliki reputasi di dunia Magical Peace. Selain itu, karena jumlah kami yang sangat banyak, klan tikus penelan emas juga dikenal sebagai individu yang memiliki pengetahuan tinggi.
Xiaoyan yang mendengar hal itu pun tampak sedikit ragu sebelum akhirnya bertanya karena tetua Jinsi sangat berpengetahuan. Lantas apakah kau mengetahui beberapa informasi terkait dua klan yang disebutkan Xiaoyan? Seketika membuat ekspresi tetua Jinsi berubah menjadi serius dengan khawatir. Tetua Jinsi lantas bertanya kepada Xiaoyan apakah dia terlibat sebuah konflik dengan klan tersebut. Setelah menyinggung pavilion Fenglei, Xiaoyan mungkin masih bisa hidup tenang dan pergi sesuka hatinya, namun jika dia sampai menyinggung klan gua ini maka nasibnya bisa dipastikan tidak akan berakhir dengan baik. Xiaoyan pun perlahan menggelengkan kepalanya dan memberitahu kalau dia sama sekali tak memiliki konflik dengan mereka dan hanya ingin mencari tahu beberapa informasi terkait klan Gu ini. Tetua Jinsi pun sontak menghela nafas lega dan mulai menjelaskan kalau keberadaan klan Gu ini pada dasarnya sangat ditakuti oleh fraksi besar seperti Aula Jiwa Menarapil, bahkan 3 klan kuno yang ada di dalam dunia Magical Peace. Klan Gu sendiri merupakan salah satu keturunan dari zaman kuno dan dikabarkan memiliki garis keturunan Dodi. Menurut informasi yang ada, begitu seseorang berhasil mencapai Dodi maka garis keturunan mereka secara alami akan mengalami perubahan. Sebagai hasilnya keturunan Daudi ini akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam hal kultivasi. Beberapa keturunan yang beruntung bahkan memiliki peluang untuk mewarisi beberapa kemampuan melalui garis keturunan mereka. Namun hal semacam itu sangat langka dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Di samping itu klan kuno yang memiliki garis keturunan Daudi ini juga sangat mendiskriminasi orang luar. Semua itu dilakukan demi menjaga kemurnian dari garis keturunan mereka. Jika ada yang menikah dengan orang luar, mereka pasti akan memilih calon dengan kemampuan terbaik. Meskipun sebelumnya ada cukup banyak klan kuno yang memiliki garis keturunan Daudi, namun seiring berjalannya waktu hampir tidak ada yang tersisa dan hanya tinggal klan Giyu yang masih berdiri hingga saat ini. Xiaoyan pun perlahan sedikit mengangguk. Tidak heran jika Suner memintanya untuk mencapai kelas Dozong terlebih dahulu sebelum pergi untuk mencarinya. Ternyata kekuatan klan Gu memanglah sangat menakutkan, bahkan sekelas Aula Jiwa saja tidak berani mengusik klan kuno tersebut. Xiaoyan lalu bertanya apakah tetua Jinsi tahu di mana lokasi markas besar klanmu berada. Tetua Jinsi pun menjelaskan kalau pada dasarnya wilayah timur sentral PLS berada di bawah kekuasaan mereka, hanya saja Klagu jarang muncul untuk mengaturnya. Sedangkan markas utama dan sebagian anggota klan Gu saat ini tinggal di sebuah tempat khusus bernama Alam Gu. Begitu seseorang mencapai tingkat Doseng, dia akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci dan membuat sebuah dunia kecil yang bisa ditempati oleh manusia. Itu merupakan salah satu ahli dari seorang elit Doseng. Alam Gu sendiri diciptakan oleh seorang elit Doseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah diperkuat dan berluas bertahun-tahun, luas Alam Gu kini bisa dikatakan sebanding dengan wilayah utara Central Clans. Informasi ini jelas membuat Xiaoyan terkejut bukan main. Apakah hal yang begitu menakutkan seperti membuka dunia baru benar-benar bisa dicapai oleh kekuatan seseorang jika elit Doseng saja memiliki kemampuan di luar akal sehat? Lantas seberapa menakutkan Dodi yang berada di atasnya? Tampaknya kekuatan seorang elit Dodi yang mampu merubah garis keturunan bukanlah sebuah cerita karangan belaka. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat tapi Suyen tetap akan menerobos tempat itu demi Suner apapun resikonya. Setelah dia berhasil menyelamatkan Yalu, Xiaoyan pun bertekad untuk pergi ke Alam Gu. Terlepas dari seberapa istimewa klan tersebut, pada akhirnya mereka tetaplah seorang manusia. Nah, sampai di sini dulu untuk part 1-nya, lanjut besok part 2. Salam jumpa, terima kasih.